ada berita gembira untuk kita semua. Yesus naik ke surga. Tapi serentak berita gembira ini meninggalkan sebuah tugas. Kamu harus melanjutkan. Ada seorang ahli musik Italia, Giacomo Puccini. Dia mengubah banyak sekali komposisi hasil-hasil musik yang indah, bagus, dan hebat. Opera-opera, gabungan musik dan suara, serta syair-syair yang indah dan mendalam. Ternyata tahun 1922 dia kena kanker. Dan tahun-tahun terakhir dia coba mengubah hasil karya yang paling indah. Akhirnya menjelang tahun 1925, ketika kesehatannya makin menurun, dia panggil anak buahnya yang rombong ini, ahli musik yang paling terkenal. Sini kau, kaget dia. Ada apa kau? Dengar, saya karena penyakitku tidak bisa menyelesaikan komposisi ini, gubahan ini. Tugasmu dan kawan-kawan menyelesaikannya. Waduh, gugup dia. Bagaimana maestro? Hanya kau yang bisa. Kau paling ahli, kau paling dalam penghayatanmu. Sentuhan-sentuhan musikmu begitu indah. Kami ini tidak tahu apa-apa. Kami hanya coba-coba belajar. Apa kata Giacomo Puccini? Tidakkah apa yang aku buat, aku lakukan, aku ajarkan? Tidakkah semua kemampuan dan cara-caraku mengubah bermain musik menginspirir kamu? Tidakkah semua itu bisa mendorong kamu untuk melahirkan sesuatu yang sama mulia? Tahun 1925 dia meninggal, 100 tahun. Muridnya dan kawan-kawan mencoba melanjutkan karya ini. Dan pada 1 tahun kenangan kematiannya, dipentaskanlah musik yang diubah oleh Giacomo disambung dengan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Awal dan akhir sama-sama indah, sama-sama perfect, sama-sama sempurna. Ibu bapak, saudara-saudari, para suster, Yesus mengakhiri tugasnya di dunia secara fisik untuk mewartakan, menunjukkan kabar keselamatan. Tapi dia minta kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang dibaptis dalam namanya, kamu harus melanjutkan pewartaan ini. Kamu harus melanjutkan orkestra, opera, karya musik indah, karya keselamatan ini. Apa sesungguhnya arti kenaikan? Pertama-tama kita mau mengucap syukur pada Tuhan karena Kristus boleh menyelesaikan tugas pewartaannya secara fisik dengan berkeliling berbuat baik, dan kita boleh melanjutkannya. Berarti apa? Kita mampu, kita bisa. Oleh pembaptisan kita diangkat menjadi putra-putri Kristus. Ya. Kita diangkat menjadi imam, nabi, dan raja. Oleh sakramen krisma kita diurapi. Bahkan dianggap sudah dewasa oleh uskup dengan tempel yang kecil. Kau sudah dewasa, kau saksi Kristus. Pergi bersaksi. Jangan bodoh-bodoh, jangan diam-diam. Kasih tunjuk kesaksian. Ini semua membuat kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan membutuhkan partisipasi, kontribusi kita dalam menghadirkan kabar gembira, kabar keselamatan. Kenaikan adalah semacam serah terima. Ya. Kepala desa yang lama kepada kepala desa yang baru. Ya. Priori yang lama kepada priori yang baru. Apa yang terjadi kalau serah terima? Penyerahan dokumen-dokumen kenegaraan. Penyerahan visi dan misi desa, visi dan misi tarekat, penyerahan alat inventaris yang ada, diklik, bangku-bangku berlutut, semua diserahkan. Untuk apa? Supaya dilanjutkan, supaya tetap dihidupi, supaya tetap dimekarkan,
dibawakan sampai kemana-mana, digunakan, dimanfaatkan, disetiai, ya, disetiai agar kita tetap setia pada warisan-warisan itu. Maka hari ini adalah hari serah terima. Tuhan menyerahkan kepada kita dan kita menerima mandat, jadilah kamu saksi Kristus, agentes kepada segala bangsa. Ada banyak bangsa di dunia, juga ada banyak bangsa-bangsa yang membutuhkan kabar gembira, kabar keselamatan. Kalau tidak, kasihan mereka. Ya, jadi perlu memberi kesaksian. Lain kali mereka tidak terlalu jauh, ada di pinggir-pinggir rumah atau lain kali dalam rumah. Masuk gereja sudah, seperti para rasul tadi, setiap hari Minggu berkumpul dan bersyukur. Ekaristi tinggal dihitung itu. Memberi kesaksian malu, tanda salib sudah takut. Ya, tinggal buat di piring kalau makan di restoran. Bapak putar takut orang lihat. Kamu adalah saksiku. Agentes kepada segala bangsa. Ad finem, sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Aku sertamu. Cuma 50% yang bukan guru. Berarti yang lain sudah mulai pakai. Kalau suster 90%, karena 20% kurang dengar. Sorry suster. Ya. Akhirnya sampai akhir zaman Tuhan menyertai. Ya, dan suster dengan baik-baik ad vitam untuk seumur hidup. Menjadi suster Karmel OCD SH. OCD SH seumur hidup. Ya, yang muda-muda ya, jangan coba-coba ya. Itu kan saya bilang, Kristus ad vitam seumur hidup. Ya. Pastor ada bilang jangan ukur-ukur. Kalau bisa yang terbaik, kenapa cuma setengah baik? Ya, berikan yang terbaik. Ya. Jangan cuma setengah hidup. Susah kalau setengah hidup. Hidup, seluruh hidup. Yesus naik ke surga dikatakan oleh kisah para rasul begitu indah. Dan Mazmur juga menyatakan kemuliaan. Tuhan memasuki kemuliaan. Dan Paulus bilang, kemuliaan yang kita lihat ini adalah kemuliaan kita nanti. Kemenangan Kristus naik ke surga, memahkotai karya pelayanannya di dunia ini menjadi alasan bagi kita untuk bergembira. Kita yang ambil bagian dalam karya keselamatan, dalam orkestra yang besar ini, kita juga akan mengalami kemuliaan yang sama. Karena itu, pesta kenaikan memberi tugas kepada kita. Jadilah pewarta kabar gembira. Jadilah pewarta dari hidup Yesus. Ajaran-ajaran Yesus, belas kasihan Yesus di tahun jubileum ini, 2025 tahun yang lalu, Yesus lahir untuk menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita bersyukur karena keselamatan itu ada, dan keselamatan ini yang kita tunjukkan, kita bawa bagi dunia sama ini. Paus Fransiskus berharap semoga di tahun jubileum ini semua orang Kristen mengalami dicintai, mengalami bahwa Tuhan menyediakan keselamatan bagi mereka, dan mereka mau berziarah bukan cuma menuju pintu suci di HKY Tomohon, tapi pintu suci Porta Santa di surga. Pesta kenaikan ini memberikan kepada kita tugas menjadi katekis, menjadi pengajar. Ajarlah segala bangsa, baptislah mereka. Ini perintah Tuhan. Karena itu kita sebelum mewartakan Tuhan, sebelum berbicara tentang Tuhan, seperti suster-suster, kita harus banyak berbicara dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi hasil kontemplasi, hasil pelajaran dengan Tuhan, itu yang kita wartakan, ya. Contemplata aliis tradiere. Mewahyukan, mengajarkan kepada yang lain apa yang kita renungkan, kita alami, kita hayati, kita dapatkan dari Tuhan sendiri. Dan mengajar yang paling baik, ada guru-guru di sini. Mengajar yang paling baik adalah memberi contoh.
bukan fotokopi traktat 100 halaman. Ini dia. Itu bukan cara mengajar yang baik. Mengajar yang baik adalah menjadi contoh. Sehingga tinggal gampang dilihat, gampang ditiru, gampang diterapkan. Jadi katekis, jadi pewarta yang mengajarkan iman, kitab suci, dan tradisi-tradisi gereja. Dan kita semua adalah katekis, kita semua adalah pewarta. Jangan pikir, aduh saya menjadi misionaris kalau saya pergi di Afrika, kalau saya pergi di Papua, ya, kalau saya pergi di Kutub Utara. Tidak perlu. Kita menjadi misionaris di mana kita berada. Mulai dari rumah sendiri. Dan katekis yang pertama, pengajar yang pertama adalah ibu dan bapak. Apa yang ibu bapak ajarkan pada anak-anak, itulah yang akan menentukan mereka menjadi apa. Buktinya, Leo 14 bersama dua kakaknya. Sejak kecil, hidup dalam asuhan, hidup dalam pengajaran papa dan mama. Tiada hari minggu tanpa ekaristi, tiada ekaristi tanpa komuni suci. Akibatnya apa? Mereka menjadi anak-anak saleh. Akibatnya apa? Si Robert kecil ini pulang ke rumah, ambil dia punya papa punya kaos gandengan yang besar, dia pakai dia di rumah sekolah, dan dia tangannya kecil sudah mulai memberi berkat. Dua kakaknya main baku-baku dusu di luar, dia main di depan setrika, tempat setrika mamanya, bikin misa kecil di situ. Dan seluruh keluarga bilang, ini calon paus, ini calon paus. 60 tahun kemudian, bukan cuma calon paus kita saat ini. Dimulai dari mana? Dari sebuah rumah, dari sebuah keluarga di mana papa dan mama mengajar anak-anak, menunjukkan tradisi-tradisi Katolik. Saudara, saya senang lihat mereka bawa anak-anak, bagus. Tapi ada yang cuma bawa 1 dan 2 anak, masih kurang. Kalau cuma 1, bagaimana kalau mau kasih uang gereja? Kalau cuma 1, bagaimana kalau mau kasih uang Yesus? 2 juga enggak, nanti kakak adik nana Jo, kita imam, nana dia yang masuk, kita yang di luar. Tapi kalau ada 3, ada apa Pak? Boleh, Tuhan dapat jasa. Jangan lupa anakmu adalah anak Tuhan, ya, supaya kamu mulai lagi. Ya, lalu bilang sama dia, Obed, kaulah yang akan jadi paus nanti. Kau akan jadi uskup Pulau Lembe. Apa yang kita tahu di rumah, dia akan bertumbuh dan berkembang. Masih ada lagi. Mengapa tadi para murid pulang? Setelah Yesus naik ke surga, mestinya sedih. Yesus pergi, tapi mereka pulang dengan susu kakak cicitan. Mereka pulang dengan sukacita, kegembiraan. Karena apa? Yesus bilang Roh Kudus akan turun pada kamu. Roh Kudus, Rohku sendiri akan menjiwai kamu, mengajari kamu, ya, membela kamu, menghibur kamu, menguatkan kamu dalam perpustakaan. Kamu tidak sendiri. Mereka bergembira karena Yesus tetap ada lewat sabdanya, lewat sakramen-sakramen, lewat tradisi-tradisi gereja yang unggul. Dan Yesus juga tetap ada dalam orang-orang miskin, dalam orang-orang susah, dalam orang-orang yang bingung dan gelisah. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku bodoh, ketika aku berdosa, kamu mengajak aku untuk bertobat. Ingat Saulus. Yesus hadir dalam diri orang yang dianiaya, dalam diri gereja yang dikejar-kejar. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan masih hadir saat ini dalam orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang tidak bisa bersekolah, orang-orang yang kehilangan keadilan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari saat ini kita baharui semangat kita seperti murid Giacomo Puccini tadi, berdasarkan hidup, karya, kesaksian, pengajaran sang maestro, kami bisa melanjutkan. Hari ini kita katakan kepada Tuhan, yes, kami lanjutkan. Kami siap menjadi pewarta, menjadi saksi, bukan dengan banyak omong-omong doang,
tetapi dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dengan contoh, dan dengan teladan. Bukan dengan beban setengah mati, tetapi dengan sukacita, dengan kemurahan hati. Ingat, apa yang Yesus ajarkan pada kita itu berguna dan baik semuanya. Quod isti et iste cur non ego. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak bisa? Jika pendahulu kita bisa, mengapa kita tidak bisa melanjutkan? Akhirnya para murid ketika memandang ke langit dengan terpesona, dua malaikat itu berpesan, jangan tengok-tengok ke surga, lihat sekelilingmu, ayo turun dari gunung, mulailah adjentes kepada segala bangsa, ad vitam seumur hidup SH, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Silakan naik ke surga Yesus. Kami akan kerja baik-baik di dunia dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Maka pesta kenaikan bukan pesta perpisahan yang menyedihkan, tapi pesta perpisahan yang menggerakkan, yang memotivir, dan yang membaharui kita. Silakan Yesus naik ke surga, kita lanjutkan misi dan kehadirannya di dunia ini.